Bismillah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel yang keren beken ini bersama saya Firman Hussein. Semoga sobatku dalam keadaan sehat, baik dan bahagia, selalu sukses dalam beraktivitas. Di perjumpaan kita kali ini, saya akan memberikan pemaparan dan pengkajian tentang di tanah Palestina, benteng terakhir cahaya Allah di akhir zaman. Bagaimana pemaparannya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Setelah kepergian Ibrahim, tanah Palestina terus berkembang menjadi pusat kehidupan yang penuh berkah. Kota-kota yang sebelumnya porak-poranda kini berdiri megah dengan arsitektur yang memadukan keindahan spiritual dan kekuatan pertahanan. Setiap sudutnya mengisahkan perjuangan dan keajaiban yang pernah terjadi di sana. Di tengah kota utama, berdiri Masjid Al-Wadi, sebuah masjid besar yang dibangun untuk mengenang malam turunnya tentara Allah. Kubahnya berwarna emas dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang memancarkan cahaya setiap malam, mengingatkan semua orang akan kehadiran ilahi. Di halamannya terdapat pohon zaitun yang dipercaya telah tumbuh sejak zaman Ibrahim, menjadi simbol keteguhan dan perdamaian. Di perbukitan yang mengelilingi kota, terdapat Bukit Nur, tempat Ibrahim bermimpi dan mendapat petunjuk. Bukit ini kini menjadi lokasi ziarah bagi orang-orang yang ingin merenung dan memperkuat iman. Dari puncaknya, terlihat seluruh penjuru Palestina, hamparan tanah yang subur dan sungai-sungai kecil yang mengalir jernih. Tak jauh dari sana, ada lembah malaikat, tempat di mana burung-burung ababil pertama kali terlihat. Penduduk setempat percaya bahwa lembah ini diberkahi, karena tanahnya sangat subur dan hasil panennya melimpah. Lembah ini dijaga dengan baik, dan siapapun yang memasuki wilayah itu diajak untuk mengingat dan bersyukur atas pertolongan Allah. Di sisi barat, berdiri benteng Al-Hag, yang dibangun dari reruntuhan pertempuran terakhir melawan penjajah. Batu-batu yang digunakan berasal dari medan perang, dan setiap dindingnya diukir dengan kisah perjuangan rakyat Palestina. Benteng ini tidak hanya menjadi simbol pertahanan, tetapi juga tempat belajar sejarah bagi generasi muda agar tidak melupakan asal-usul mereka. Di bagian selatan, sebuah kawasan bernama Padang Doa menjadi tempat di mana penduduk berkumpul untuk melakukan sholat istisqa atau doa bersama. Dikatakan bahwa tempat ini adalah lokasi di mana Ibrahim memimpin doa yang pertama kali membangkitkan semangat rakyat untuk bersatu. Kini, setiap pekan, keluarga-keluarga berkumpul di sana untuk berdoa, berbagi cerita, dan mempererat tali persaudaraan. Palestina juga memiliki sebuah lembaga bernama Darul Amanah, yang dikelola oleh para ulama, pemuda, dan pemimpin masyarakat. Di sini, ilmu agama dan pengetahuan modern diajarkan secara berdampingan. Tujuannya adalah memastikan bahwa rakyat Palestina tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga mampu menghadapi tantangan dunia dengan ilmu dan kearifan. Setiap tempat di tanah Palestina menjadi bukti nyata perjuangan, iman, dan keberkahan. Penduduknya hidup sederhana tetapi penuh rasa syukur. Mereka menjaga tradisi dan keimanan mereka, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari dunia luar tanpa kehilangan jati diri. Dari kejauhan, tanah ini terlihat seperti oase kedamaian di tengah dunia yang penuh gejolak. Tetapi, mereka yang datang ke Palestina tahu bahwa di balik kedamaian itu tersimpan kisah perjuangan yang panjang dan keberanian yang luar biasa. Tempat-tempat tersebut tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga pengingat bagi umat manusia bahwa tanah ini adalah amanah, dan keadilan akan selalu tegak bagi mereka yang beriman dan bersabar. Kedamaian yang berlangsung di tanah Palestina mulai terusik ketika tanda-tanda baru muncul. Di perbatasan utara,
seorang pengembara tua datang membawa berita yang mengejutkan. Ada gerakan besar yang sedang berkumpul di luar sana, katanya kepada para penjaga di benteng Al-Hag. Mereka bukan membawa senjata, tetapi membawa ide-ide yang bisa memecah belah. Mereka datang untuk menguasai pikiran, bukan tanah. Berita itu segera sampai ke pemimpin baru Palestina, seorang pemuda bernama Yusuf, cucu dari Ibrahim. Yusuf adalah pemimpin yang bijaksana, namun ia menghadapi tantangan yang jauh berbeda dari kakeknya. Kali ini, musuh tidak lagi menyerang dengan kekerasan, melainkan dengan pengaruh dan tipu daya. Di pasar-pasar yang ramai, orang-orang asing mulai menyebarkan ajaran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Palestina. Mereka menawarkan kemewahan, hiburan, dan kemudahan hidup dengan imbalan kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Namun, sedikit demi sedikit, ajaran ini membuat sebagian rakyat lupa akan perjuangan dan keimanan mereka. Yusuf segera menyadari bahwa perpecahan mulai tumbuh di antara rakyatnya. Beberapa orang mulai memandang keimanan dan tradisi sebagai sesuatu yang kuno, sementara yang lain merasa bahwa dunia luar membawa ancaman yang harus segera dihentikan. Malam itu, Yusuf bermunajat di Masjid Al-Wadi. Dalam tangisnya, ia memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menyelamatkan tanah ini di masa kakekku. Engkau telah menurunkan tentara MU untuk melindungi kami. Berikanlah aku hikmah untuk memimpin rakyat MU melawan ujian yang lebih halus ini. Saat ia terpejam, Yusuf mendapatkan mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat bukit yang jauh, dikelilingi oleh awan gelap. Di atas bukit itu, ada sebuah pohon besar yang hampir tumbang karena akarnya mulai terkikis. Dari langit terdengar suara, "Perkuatlah akar itu, karena jika ia tumbang, seluruh tanah ini akan kehilangan berkahnya." Yusuf terbangun dengan keyakinan. Ia memahami bahwa pohon dalam mimpinya melambangkan iman rakyatnya, dan awan gelap adalah pengaruh yang berusaha merusaknya. Ia segera mengumpulkan para pemimpin masyarakat, ulama, dan tokoh-tokoh muda untuk merancang strategi baru. "Musuh kita kali ini bukan pedang atau senapan," kata Yusuf kepada mereka. "Ini adalah perang melawan kebingungan, melawan hilangnya jati diri. Kita harus memperkuat pendidikan, menghidupkan kembali semangat tradisi, dan menjelaskan kepada rakyat bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan iman." Yusuf memulai gerakan besar-besaran. Di Darul Amanah, ia memperbarui kurikulum untuk mengajarkan rakyat cara menghadapi tipu daya dunia modern dengan bijaksana. Di padang doa, ia memimpin pertemuan mingguan di mana rakyat diajak berdiskusi tentang nilai-nilai tradisional dan tantangan zaman. Di pasar-pasar, ia mengirim para ulama muda untuk berdialog dengan masyarakat, menjelaskan ancaman yang datang dengan cara lembut tetapi tegas. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Beberapa rakyat menolak perubahan, menganggap Yusuf terlalu keras. Di sisi lain, musuh semakin gencar menyusupkan ide-ide yang memecah belah. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah kelompok yang terpengaruh ide-ide asing mencoba merebut benteng Al-Hag. Mereka mengklaim bahwa benteng itu adalah simbol kekolotan dan menghambat kemajuan. Yusuf segera memimpin rakyatnya untuk mempertahankan benteng itu, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan. Ia berdiri di depan benteng dan berkata kepada mereka yang menyerangnya, "Benteng ini bukan hanya batu dan tembok. Ini adalah simbol perjuangan nenek moyang kita. Jika kalian menghancurkannya, kalian menghancurkan akar sejarah dan iman kita. Apapun kemajuan yang kalian cari,
Itu tidak akan berarti jika kita kehilangan jati diri kita sebagai umat yang beriman. Kata-kata Yusuf mengguncang hati mereka. Banyak yang tersadar, dan perpecahan mulai mereda. Dengan penuh hikmah, Yusuf berhasil membawa rakyatnya kembali bersatu. Di akhir perjuangan itu, Yusuf kembali ke Bukit Nur. Ia memandang ke seluruh penjuru tanah Palestina yang subur dan damai, tetapi juga penuh tantangan baru. Dalam hatinya, ia berbisik, perjuangan ini tidak akan pernah selesai, tetapi selama kita menjaga iman dan persatuan, pertolongan Allah selalu dekat. Dan tanah Palestina terus menjadi tanah berkah, meskipun ujian datang silih berganti. Kisah Yusuf dan rakyatnya menjadi babak baru dalam sejarah panjang perjuangan iman dan keadilan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, cahaya yang tak pernah terpadamkan di tanah para syuhada Palestina. Tahun-tahun berlalu sejak Yusuf memimpin rakyat Palestina menghadapi ujian baru. Di bawah kepemimpinannya, rakyat semakin kuat, baik dalam iman maupun pengetahuan. Namun, Yusuf selalu mengingatkan mereka bahwa perjuangan melawan kebatilan tidak akan pernah berakhir. Pada suatu pagi yang cerah, seorang pemuda bernama Iskandar datang menemui Yusuf di Bukit Nur. Iskandar adalah salah satu murid terbaik dari Darul Amanah, seorang pemuda cerdas dengan semangat yang membara. "Wahai pemimpin kami," kata Iskandar, "aku bermimpi tadi malam. Dalam mimpiku, aku melihat sebuah kota megah berdiri di tengah lembah. Kota itu bercahaya, tetapi cahaya itu perlahan mulai meredup karena ada bayangan besar yang menyelimutinya." Yusuf mendengar dengan penuh perhatian. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Wahai Iskandar, mimpimu adalah peringatan. Kota itu melambangkan negeri ini, dan bayangan itu adalah ujian yang akan datang. Bersiaplah, karena waktumu untuk memimpin akan segera tiba." Beberapa bulan kemudian, Yusuf jatuh sakit. Meskipun usianya belum terlalu tua, tubuhnya melemah karena perjuangan panjang yang ia jalani. Sebelum wafat, ia memanggil Iskandar ke sisinya. "Iskandar," ujarnya dengan suara lemah namun tegas, "aku serahkan amanah ini kepadamu. Ingatlah bahwa musuh kita tidak selalu datang dengan pedang atau tipu daya. Kadang mereka muncul sebagai sahabat, menawarkan hal-hal yang tampak baik, tetapi sesungguhnya ingin mengikis iman kita. Selalu ingatkan rakyat akan akar mereka, agar cahaya negeri ini tidak pernah padam." Setelah Yusuf wafat, Iskandar diangkat menjadi pemimpin. Ia merasa beban yang begitu berat di pundaknya, tetapi ia yakin bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang beriman. Tidak lama setelah itu, bayangan dari mimpi Iskandar mulai terlihat nyata. Kelompok-kelompok dari luar negeri kembali mencoba mempengaruhi rakyat Palestina, kali ini dengan menggunakan kekuatan teknologi dan informasi. Mereka menyebarkan propaganda melalui media, berusaha menggiring opini rakyat untuk berbalik melawan pemimpin mereka sendiri. Iskandar segera mengambil langkah. Ia mengumpulkan para ulama, cendekiawan, dan pemuda-pemudi terbaik untuk membangun sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang kuat, tetapi juga modern. "Kita harus melawan dengan ilmu," kata Iskandar. "Jika mereka datang dengan propaganda, maka kita harus menjawabnya dengan kebenaran." Darul Amanah diperluas menjadi pusat kajian internasional. Anak-anak Palestina diajarkan untuk memahami dunia tanpa kehilangan keimanan mereka. Teknologi digunakan untuk memperkuat dakwah, menyebarkan kebenaran, dan melawan fitnah yang datang dari luar. Namun,
Ujian terbesar datang ketika beberapa pemimpin dunia mulai menekan Palestina dengan ancaman embargo dan sanksi. Mereka mencoba menghentikan kebangkitan Palestina yang menjadi inspirasi bagi banyak bangsa lain. Iskandar, dengan keteguhan yang ia pelajari dari Yusuf, berdiri di depan rakyatnya. Mereka ingin kita takut dan menyerah, katanya. Tapi kita tidak pernah sendiri. Selama kita menjaga iman, Allah akan menjaga kita. Ingatlah, cahaya negeri ini berasal dari hati kita sendiri. Tidak ada kekuatan di dunia yang bisa memadamkan cahaya itu, kecuali kita sendiri yang membiarkannya padam. Pidatonya menggugah semangat seluruh rakyat Palestina. Mereka bersatu lebih kuat dari sebelumnya, menghadapi setiap ujian dengan keberanian dan doa. Dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, mereka melihat tangan Allah yang selalu memberikan pertolongan, baik melalui kejadian-kejadian kecil maupun kemenangan besar. Lembah Malaikat kembali menjadi saksi bagi rakyat Palestina yang tak pernah berhenti berdoa. Dari Bukit Nur, Iskandar sering memandang kota dan rakyatnya dengan penuh harap. Ia tahu bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut, melampaui usianya sendiri. Namun, di tengah semua ujian itu, cahaya Palestina tetap bersinar, menjadi simbol iman, keberanian, dan harapan bagi dunia. Iskandar menuliskan kata-kata terakhirnya di sebuah batu besar di puncak Bukit Nur. Jika iman adalah akar kita, maka pohon ini akan terus tumbuh. Jika doa adalah cahaya kita, maka malam yang gelap pun akan terasa terang. Palestina adalah tanah yang diberkahi, bukan karena tempatnya, tetapi karena hati-hati yang menjaga amanah ini. Cahaya ilahi yang menginspirasi perjuangan bangsa Palestina, merebak menyebar ke penjuru dunia. Kepemimpinan Iskandar telah membawa tanah Palestina memasuki era baru. Di tengah segala ujian, Palestina tidak hanya bertahan tetapi juga menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain. Kota-kota yang dulunya penuh luka kini berdiri teguh sebagai pusat ilmu dan peradaban. Namun, Iskandar tahu bahwa perjuangan tidak berhenti di perbatasan negeri. Suatu hari, seorang utusan dari negeri tetangga datang ke istana Al-Hag, membawa kabar bahwa rakyat mereka sedang terpecah belah oleh konflik internal. Mereka memohon bantuan kepada Palestina, mengakui bahwa kebijaksanaan dan keteguhan negeri itu telah menjadi teladan. "Wahai Iskandar," kata sang utusan, "ajarkan kami bagaimana menjaga persatuan dan melawan tipu daya yang ingin menghancurkan kami dari dalam." Iskandar memandang jauh ke cakrawala dari jendela istana. Ia tahu bahwa Palestina telah menjadi simbol perjuangan yang lebih besar dari sekadar tanah dan batas-batasnya. Ia menjawab dengan lembut, "Kami akan membantu, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan hikmah. Apa yang kami pelajari dari ujian ini adalah milik seluruh umat manusia." Maka, Iskandar mengirim para ulama, cendekiawan, dan pemuda terpilih ke negeri-negeri yang membutuhkan. Mereka membawa pesan persatuan, keadilan, dan keimanan yang menjadi fondasi Palestina. Darul Amanah juga membuka pintunya untuk pelajar dari seluruh dunia, menjadikan lembaga itu pusat pembelajaran global. "Cahaya itu harus menyebar," kata Iskandar kepada rakyatnya. "Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk membantu mereka yang berada dalam kegelapan. Inilah amanah yang Allah berikan kepada kita." Namun, di tengah misi itu, datanglah peringatan baru. Seorang tua yang dikenal sebagai Syaikh Al-Basir, seorang ulama besar, datang kepada Iskandar dengan pesan yang menggetarkan hati. "Wahai pemimpin yang bijak," kata Syaikh Al-Basir, "ingatlah bahwa semakin terang cahaya,
semakin banyak pula bayangan yang ingin memadamkannya. Musuh-musuh baru akan bangkit, lebih licik dan lebih kuat. Jika iman rakyatmu tidak terus diperbarui, maka akar yang kokoh pun bisa digoyahkan. Iskandar terdiam mendengar peringatan itu. Ia menyadari bahwa tantangan terbesar bukan hanya melawan musuh dari luar, tetapi menjaga keutuhan hati rakyatnya di tengah pujian dan kemajuan yang mereka raih. Untuk menguatkan rakyatnya, Iskandar memerintahkan pembangunan sebuah menara nur, sebuah menara tinggi yang berdiri di pusat kota. Menara ini tidak hanya menjadi mercusuar fisik, tetapi juga simbol spiritual bagi rakyat Palestina. Di puncaknya, sebuah lentera besar selalu menyala, melambangkan cahaya iman yang tak pernah padam. Jika suatu hari lentera ini redup, kata Iskandar dalam pidatonya saat peresmian menara, itu berarti hati kita telah kehilangan cahayanya. Ingatlah bahwa tanggung jawab menjaga cahaya ini ada pada setiap dari kita, bukan hanya pada pemimpin. Seiring waktu, Menara Nur menjadi inspirasi bagi negeri-negeri lain. Orang-orang dari penjuru dunia datang untuk menyaksikan lentera yang tak pernah padam, membawa pulang kisah perjuangan dan keimanan Palestina ke tanah mereka sendiri. Namun, seperti yang diperingatkan, musuh-musuh baru mulai muncul. Kali ini, mereka tidak menyerang dengan senjata atau tipu daya sederhana. Mereka menggunakan teknologi, menyusup melalui jaringan komunikasi, dan mencoba memecah belah rakyat Palestina dari dalam dengan informasi palsu dan konflik buatan. Iskandar, yang telah belajar dari masa lalu, segera mengambil tindakan. Ia membentuk Majelis Cahaya, sebuah lembaga yang bertugas menjaga kebenaran informasi dan memerangi propaganda dengan pengetahuan. Para pemuda dan pemudi dilatih untuk menjadi penjaga cahaya, menjaga agar kebenaran selalu bersinar di tengah kabut kebohongan. Perjuangan ini menjadi semakin kompleks, tetapi rakyat Palestina tidak pernah kehilangan semangat mereka. Lentera di puncak Menara Nur tetap menyala, menjadi saksi bisu atas iman dan keteguhan rakyatnya. Pada suatu malam yang tenang, Iskandar berdiri di puncak Bukit Nur, memandang Menara Nur yang bercahaya di kejauhan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau telah memberikan cahaya ini kepada kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus menjaganya, agar dunia tahu bahwa iman kepada MU adalah kekuatan yang tak tergoyahkan." Dan demikianlah, cahaya Palestina tidak hanya menjadi milik tanahnya, tetapi menyebar ke penjuru dunia, menginspirasi mereka yang mencari keadilan, kebenaran, dan keberanian dalam menghadapi ujian zaman. Palestina adalah tanah yang diberkahi, bukan karena tempatnya, tetapi karena hati-hati yang menjaga amanah ini. Demikian sahabat inspiratifku pemaparan kali ini, saya sajikan, semoga bermanfaat, dan dapat kita ambil hikmah pelajaran dari pemaparan tersebut, serta menginspirasi kehidupan kita. Atas perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Firman Husein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya FH Channel yang keren beken ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.